Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Heber Tauruk, di acara Morning Call GPIB. Pada hari ini kita kembali akan sejenak membaca merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai hari ini. Dan untuk itu sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang terus menyertai kami bahkan pada malam tadi hingga pagi hari ini, di mana kami boleh kembali bangun dan menikmati hari yang baru pemberian Tuhan. Dan sebelum kami mulai hari, sejenak kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Karena itu, dengan kerendahan hati kami mohon bimbingan Roh Kudus, agar hadir di tengah-tengah kami, membimbing kami, menerangi hati pikiran kami, agar kami menjadi mengerti terhadap menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai 4. Hosea 11 1 sampai 4. Saya akan membaca dari terjemahan baru 2. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Semakin dipanggil, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan kurban kepada Baal dan membakar kurban untuk patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kemanusiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk untuk memberi mereka makan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbagai dari setiap orang mendengar telah menjadi firman Tuhan. Haleluya. Bapak dan saudara, adik-adik yang terkasih, sahabat GPIB, ada seorang bapak yang marah dengan anaknya. Dia menghukum anak tersebut. Jadi anak tersebut dikurung di dalam sebuah kamar di lantai bawah dan hanya diberikan satu gelas minuman. Jadi dia dikurung karena bikin masalah, bikin kesal, bikin marah. Akhirnya ditaruh di satu kamar, dikunci di kamar tersebut. Ibunya akhirnya seperti merasa, aduh gimana ya, khawatir, takut. Gimana nanti anak kita nih? Bapak bilang, jangan, biarkan aja. Nah, tapi ini karena tadinya dari siang ya, dari siang sampai malam ya. Nah, pas malamnya itu dia datang, bapaknya itu datang tanpa sepengetahuan ibunya mungkin ya. Datang baru tiba-tiba dia bawain makanan, bawain minuman, dan memberikan anaknya makan. Karena ternyata bapaknya juga meskipun dalam suasana menghukum, dia nggak tega anaknya kasihan atau kelaparan atau bahkan menderita gitu ya. Ya memang kita semua punya pengalaman bagaimana orang tua kita mungkin menghukum kita ya. Saya sendiri meskipun sekarang udah pendeta, tapi dulu waktu masih anak-anak juga pernah dihukum oleh orang tua. Tapi yang saya rasakan juga orang tua saya dia membimbing dengan baik dan hampir jarang sekali memukul ya. Tapi semua pembimbingannya itu mungkin ketika ada salah pasti ada hukuman yang diberikan. Dan di dalam pembacaan kita melihat bagaimana Allah sebenarnya ingin sekali menghukum bangsa Israel yang pada saat itu atau menurut pembacaan kita ini memberikan suasana hati Allah, memberitahu suasana hati Allah bahwa Allah itu sebenarnya marah dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Allah sudah memanggil mereka, Allah sudah menyelamatkan mereka. Yang kita tahu ya di pembacaan hari Minggu kemarin kita baca. Allah menganggap bangsa Israel menjadi umat kepunyaannya, menjadi anak yang terkasih. Tetapi semakin dipanggil, sebagaimana kita baca di ayat 2 ini ya, semakin dipanggil mereka semakin mengikuti jalan sendiri. Bahkan mempersembahkan kurban kepada Baal,
membakar persembahan untuk patung-patung. Pastinya dari sisi Allah kita bisa melihat, dan juga itu yang disampaikan, bagaimana Allah itu sangat sedih, sangat teriris hatinya karena kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bahwa aku yang mengajar Efraim berjalan, aku yang mengajar mereka itu sebenarnya, memberikan apa yang perlukan. Dan ini kita lihat ya, penggambaran Allah sebagai orang tua, sebagai seorang bapak yang juga mau mendampingi anaknya. Dari kecil didampingi sampai besar, sampai dari belum bisa apa-apa. Mungkin kalau bilang dari anaknya belum bisa baca tulis, belum bisa melakukan aktivitas, belum bisa apa, tapi sampai dia bisa bekerja, sampai dia bisa apa. Tapi setelah dia bisa melakukan sesuatu, malah dia berpaling daripada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena itu Allah mau menarik mereka dengan tali kemanusiaan, dengan tali kasih, dengan ikatan kasih, agar dengan kasihnya juga anak tadi itu ataupun bangsa Israel itu diangkat dari beban mereka, diangkat dan diberikan makan, diberikan berkat. Bapak dan saudara, adik-adik terkasih, sahabat GPB, di sini kita melihat bagaimana Allah menampilkan diri sebagai seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya. Kalau kita di dunia ini pun menjadi seorang ayah, kita tahu bagaimana membesarkan anak itu tidak mudah. Bagaimana kita harus memperhatikan segala sesuatunya. Dan memang ya Bapak Ibu, ini entah kenapa pembacaan ini dipilih ataupun jatuh kepada saya sendiri, yang pada saat ini saya sedang menantikan, sampai saat ini saya sedang menantikan kelahiran anak terkasih. Mungkin HPL-nya rencananya itu tanggal 3 Agustus. Doakan saja dalam waktu dekat ini bisa lancar semua. Dan ya saya nggak tahu nanti anak saya ke depan akan menjadi anak yang baik, jadi anak dengar-dengaran, atau sebaliknya. Tapi tentunya tentunya harapan semua orang tua adalah agar anak tersebut bisa menjadi anak yang baik, anak yang penurut dan penuh kasih sayang, dan mungkin bisa berguna bagi masyarakat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi bagaimana jika tidak? Apakah itu akan mengurangi kasih sebagai orang tua? Di sini Allah menunjukkan contoh teladan, tetap mengasihi anaknya. Meskipun tadi anak itu suka membangkang, berpaling dari jalannya. Pasti itu sangat sedih, membuat orang tua sangat sedih. Tapi kembali lagi, kalau Allah pasti kasihnya berbeda, kasihnya lebih besar lagi, yang terus memanggil kita. Oleh karena itu, pembacaan ini memiliki makna yang sangat sederhana, tapi juga cukup mendalam bagi kita semua. Bagi semua yang mendengar renungan pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa Allah dalam kasih yang besar itu mau memanggil kita. Meskipun kita berdosa, meskipun kita memiliki banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan, sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun pelanggaran kita, tapi Allah yang mau memanggil kita itu dengan penuh kasih-Nya. Allah yang sama, yang sudah menyertai di masa-masa sebelumnya, di waktu sebelumnya, Dia akan terus menyertai kita. Karena itu, ini panggilan bagi kita untuk bagaimana merespons panggilan kasih Allah tersebut dengan penuh sukacita, sehingga kita akan terus diberkati oleh-Nya, sehingga kita akan terus mendapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan harus memberkati kita. Amin. Mari kita saat ini berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pada pagi ini kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan yang begitu indah menyapa kami, bahwasannya Allah sebagai Bapa yang mau terus mengasihi kami, memanggil kami dengan kasih. Dan karena itu, sebagaimana manusia yang mungkin terus-menerus berbuat salah, berbuat dosa, ampunilah kami Tuhan, agar kami layak terus datang menghadap Tuhan dengan kasih-Mu yang besar, yang menebus kami melalui
Yesus Kristus. Kiranya kami boleh terus meroleh kasih dan penyertaan Tuhan. Maka itu, buahlah hati kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar hidup kami terus makan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap aktivitas kami pada hari ini, pagi hingga malam nanti. Tuhan yang menyertai dalam pekerjaan yang akan kami lakukan, agar kiranya setiap pekerjaan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan berkat rahmat Tuhan pada kehidupan keluarga kami, agar kiranya keluarga yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan saja, sehingga keluarga kami boleh menjadi kesaksian yang nyata akan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di masyarakat. Tuhan kiranya juga memberkati setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, persoalan yang kami naikkan di dalam doa-doa pribadi. Ya, Tuhan mau menjawab seturut dengan kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan di mana berada, khususnya di PB, secara sinodal. Kau memberkati saudara majelis sinode, dan juga sampai di mupel-mupel, sampai di jemaat-jemaat, sampai di pos, di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan yang dilakukan, bahkan di gereja tempat kami beribadah. Tuhan kiranya memberkati bahkan rencana program-program yang boleh berjalan, dan secara khusus untuk Persiraya Sinode Raya yang akan dilaksanakan bulan Oktober. Tuhan kiranya memberkati semua berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kehidupan kami Tuhan, biarlah kami terus mengarahkan hati pikiran kami hanya kepada Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, itu tadi Morning Call kita pada pagi hari ini. Cukup sekian, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, saya Pendeta Heber Toru. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.